logo dari kantor hukum ya. Tadi ada beberapa yang tampilkan misalnya logo kantor hukum. Bisa di kanan atas atau bisa di tengah bagian atas. Kemudian di tengah-tengahnya biasanya laporan hasil pemeriksaan hukum. Oleh siapa? Ini misalnya Ibu kasih contoh di sini Daniel Jemadu and Partners. Kebetulan yang diminta PT tersebut meminta kepada satu kantor hukum misalnya. Nah, selanjutnya apa setelah format strukturnya seperti ini? Selanjutnya itu adalah nomor. Tadi ada beberapa yang sudah coba tampilkan ya. Jakarta, tanggal, hari, bulan. Kemudian kepada yang terhormat itu siapa? Tadi yang minta itu kan PT ya, perusahaan tadi ya. Kepada yang terhormat, PT apa, X atau apa gitu, di mana, jalan apa ya. Setelah itu apa? Dengan hormat ya. Dengan hormat apa tuh? Hal laporan hasil pemeriksaan hukum. Kemudian dikasih pengantar ya, bisa dikasih abjad atau numerik ya, huruf atau numerik itu. Kami kantor hukum Daniel Jemadu and Partners yang berkantor di bla 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 untuk dan atas nama siapa, PT apa tadi ya, yang selanjutnya disebut perseroan melakukan pemeriksaan segi hukum atau legal audit ya, atau yang disebut sebagai pemeriksaan hukum, dan membuat laporan hasil pemeriksaan hukum ya, atau yang biasa disingkat sebagai atau disebut sebagai laporan hasil pemeriksaan hukum LHPH, laporan hasil pemeriksaan hukum LHPH. Terus bisa juga si kantor pengacara tersebut menambahkan atau pengacara tersebut menambahkan LHPH merupakan standar laporan pemeriksaan hukum atau legal audit minimal yang dibuat untuk dilaksanakan oleh kantor kami terhadap perseroan, gitu kan. Adapun LPH ini dipergunakan hanya untuk lingkungan internal, jadi hanya untuk kepentingan internal perseroan, karena permintaannya dari perseroan tersebut tidak boleh keluar, gitu ya. Yaitu dalam hal pendataan pemeriksaan dokumen perseroan. Misalnya kantor pengacara tersebut diminta audit terhadap perseroan karena ternyata perseroan itu mau dijual gitu ya, mau dijual, kemudian lagi dicek kira-kira sahamnya gimana, sehat apa enggak perseroan tersebut gitu, sehingga audit tersebut yang dilakukan oleh kantor pengacara tersebut itu internal, benar-benar hanya untuk kepentingan dari perseroan, tidak boleh dipublikasikan atau dikasihkan kepada pihak lainnya. Setelah bagian pengantar tadi, kemudian yang kedua itu adalah ini, jadi setelah pengantar, bagian kedua itu adalah ruang lingkup pemeriksaan. Ya. Dari ruang lingkup pemeriksaan ini bicara tentang apa? Prinsip-prinsip pemeriksaan, standarnya profesional, profesional yang diterapkan oleh kantor, akuntabilitas atau seperti apa, itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di pemeriksaan hukum ya, pemeriksaan hukum atas legal audit tersebut. Kemudian apalagi bahwa pemeriksaan hukum dilakukan terhadap apa? Ada dokumen kah yang berupa dokumen perseroan ya, baik dokumen asli, turunan, itu disebutkan di situ ya. Kemudian apalagi, pemeriksaan terhadap keterangan-keterangan direksi, pengurus, baik tertulis maupun lisan gitu, itu disampaikan. Kemudian apalagi ruang lingkupnya, pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen sejak pendirian dari perseroan tersebut sampai penandatanganan laporan hasil pemeriksaan hukumnya. Kemudian masuk ke bagian yang ketiga, itu adalah dokumen yang diperiksa. Ya. Nah ini kalau kita bicara legal audit yang berkaitan dengan salah satu perseroan yang mau dijual kembali gitu ya, atau sahamnya itu mau dipindah tangankan sehingga
pihak yang ingin mengambil alih sahamnya atau ini meminta kelayakan ya, kesehatan dari perseroan tersebut, pasti minta bantuan hukum, dan ini biayanya mahal sekali gitu. Membuat legal audit itu mahal, sangat mahal. Jadi tidak capek-capek sidang, tapi Anda kerja di ruangan yang ber-AC dimanapun tempatnya gitu ya. Kemudian apa yang ketiga? Ketiga itu adalah dokumen yang diperiksa ya. Jadi tadi bicara ruang lingkup pemeriksaan, bagian ketiganya itu adalah dokumen yang diperiksa. Nah, dokumen yang diperiksa yang akan diverifikasi, jenis dokumennya apa? Akta pendirian dan anggaran dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya. Terus apa lagi? B, dokumen berupa perizinan, persetujuan, pengesahan, pendaftaran, pernyataan, kelengkapan usaha, dan seterusnya. Terus apa lagi? C, dokumen-dokumen perjanjian yang ditandatangani oleh perseroan dengan pihak ketiga yang mengikat ya. Apalagi dokumen-dokumen transaksi yang dianggap penting dengan berkaitan dengan pihak lain. Terus apalagi yang kelima apa keenam ya? Dokumen yang berhubungan dengan keikutsertaan perseroan dengan asuransi barang-barang ya, harta kekayaan perseroan. Ini penting untuk diketahui gitu kan. Supaya apa? Terlihat dia punya utang apa enggak ini gitu. Nah, setelah itu, setelah dibuat dokumen yang diperiksa, maka sebelum masuk kepada bagian keempat asumsi, si pengacara tersebut harus membuat pernyataan. Kami tidak mengetahui adanya dokumen atau keterangan lain di luar dokumen atau keterangan pernyataan sebagaimana yang disebutkan di atas dalam rangka keperluan pembuatan legal audit ini, laporan hasil pemeriksaan hukum ini gitu. Baru masuk kepada keempat, asumsi. Nah, sebelum masuk kepada asumsinya apa, pemeriksaan hukum dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Gitu. Jadi tadi hikmah itu sampai masuk di hukum internasional. Nah, kita baru bicara perspektifnya tergantung dari legal audit yang diminta ya hikmah ya. Kalau ruang lingkupnya hanya sebatas kepada ruang lingkup di dalam konteks Indonesia, maka dia tunduk kepada regulasi yang ada di Indonesia ya hikmah. Nah, setelah dasarnya dasar hukum, maka asumsinya apa? Ya disebutkan ya seluruh dokumen perseroan. Jadi asumsi-asumsi yang akan disampaikan berikut ini kecuali dinyatakan lain secara tegas ya apa-apa gitu ya. B, kecuali dinyatakan secara tegas dokumen perseroan lengkap benar dan telah ditetapkan sah dan belum pernah dicabut atau dinyatakan batal demi hukum gitu. Jadi harus ada asumsi itu dari semua penilaian dokumen. Kemudian C, dinyatakan bahwa secara tegas berdasarkan dokumen-dokumen terakhir yang kami terima, perseroan, kami berasumsi bahwa tidak ada lagi perubahan atas anggaran dasar, susunan pemegang saham, susunan pengurus, dokumen perseroan. Itu harus ada asumsi seperti itu. Nah, setelah dari asumsi, seorang legal audit tersebut ya, dia harus masuk kepada tahapan kelima, itu adalah pembatasan. Bahwa pembatasan pemeriksaan hukum ini tunduk pada pembatasan-pembatasan berikut. Apa pembatasannya? Tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa penasihat hukum hanya berpraktek di dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Karena itu pemeriksaan hukum yang dilakukan hanya terbatas pada ada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian apalagi pembatasan hak dan kewajiban para pihak diatur dalam perjanjian yang mengikat perseroan, tunduk pada prinsip hukum umum, itikat baik, ya, yang mengatur hubungan antara para pihak mengenai suatu kesepakatan yang membatasi keberlakuan dan keabsahan dari semua tindakan para pihak, gitu ya.
Baru ke-6 itu masuk sebagai hasil pemeriksaan hukum. Nah, pemeriksaan hukumnya apa? Harus dikelompokkan nih. Ada 6 kelompok besar yang masuk dalam pemeriksaan hukum. Aspek dari korporasi, perizinan pajaknya nih, penting banget nih pajak nih. Harta kekayaan perseroan, terus asuransi, perjanjian jaminan perkara. Terus dipaparkan semua, ya, dipaparkan lengkap semua. Itu. Susunan direksi segala macam, barang-barang yang diasuransi semuanya tadi Ibu udah sebutkan. Baru yang ke-6 ya, yang ke-6 itu subtemanya tentang perkara-perkara. Sampai dengan laporan hasil pemeriksaan hukum ini dibuat, kami, nah si kantor pengacara tadi ini atas nama Daniel Jemadu, jadi kami mendapatkan informasi dari perseroan bahwa pihaknya belum pernah tersangkut perkara dengan pihak lain atau instansi-instansi, lembaga-lembaga maupun tingkat peradilan dimanapun. Baru masuk penutup. Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat sebagai laporan akhir sampai dengan tanggal ditandatangani oleh kami selaku konsultan hukum tetap dari perseroan, yaitu pada tanggal berapa. Hormat kami Daniel Jemadu and Partners, kemudian bisa sebagai founder dan dari partners tersebut siapa. Nah itu yang berkaitan dengan legal audit terhadap ini ya, hormat kami Daniel Jemadu and Partners ini, kalau memang dia seorang pemiliknya ya, legal audit kalau dimintakan kepada kantor hukum. Nah, sekarang kita lihat struktur kalau itu dimintakan kepada seorang posisinya seperti Ibu, seorang akademisi, atau tadi Wika bertindak sebagai seorang ahli. Saya lagi ngajar, harus itu aja, saya lagi ngajar. Kalau bertindak sebagai seorang ahli, ya, maka akademisi ketika dia dimintakan untuk menyusun legal audit, ya, biasanya itu tidak ada format ya, tidak ada format baku ya. Biasanya judul di atas tuh judul, di atasnya ini biasanya di atas ini judul laporan hasil. Jadi ini kan laporan hasil ya. Sebelum daftar isi itu biasanya laporan hasil. Jadi judul seperti Anda punya kebayang nggak kalau lihat skripsi atau proposal skripsi itu kan cover depan ya. Halo, ini jangan sampai saya ngomong nggak ada orang nanti, nggak ada yang dengar ini. Ada Bu. Yang lain gimana? Ini masih simak apa enggak nih? Masih Bu. Ada Bu. Iya, Bu, masih Bu. Pada dengar ya ininya ya. Dengar Bu. Iya Bu, dengar. Jadi sebelum masuk kepada daftar isi, ini tadi Ibu berbicara pada paparan yang pertama itu adalah struktur legal audit ketika bertindak sebagai dari kantor hukum untuk permintaan legal audit terhadap suatu perseroan. Nah sekarang kita masuk kepada legal audit untuk kasus perkara pidana. Nah posisinya tadi Wika, ada beberapa yang sebagai seorang individu akademisi, misalnya Ibu ketika diminta sebagai para pihak tolong legal audit kasus kami ini gitu ya, itu bayaran mahal loh nyusun legal audit ya. Nah ketika kita dimintakan dengan surat resmi ya, kemudian kita sebagai seorang seorang ahli dalam menyusun legal audit itu maupun tadi kantor pengacara setelah dilakukan pemetaan kronologis, tentu yang dilakukan itu kan penetapan professional fee-nya, gitu kan, professional fee. Nah, sekarang Ibu masuk kepada kalau ini legal audit yang disusun oleh seorang ilmuwan ahli atau akademisi. Sebelum masuk daftar isi biasanya ada cover depan, ya, cover judul, laporan hasil legal audit, kasus apa, misalnya kasus pagar laut, oleh nama Wika, ya, lembaganya apa gitu. Setelah itu tahunnya tahun berapa, 2025, baru masuk daftar isi. Nah, ini terlihat ya, daftar isinya apa? Pendahuluan, ya. Pendahuluan itu bicaranya apa, ya?
pendahuluan itu ya, pendahuluan itu dia bicara dalam rangka menganalisis laporan laporan Kejaksaan Agung, laporan yang diterima ya, laporan yang masuk di Kejaksaan Agung atau laporan polisi ya. Misalnya kita bicara pagar laut deh langsung. Dalam rangka menganalisis, jadi di bagian pendahuluan itu Anda buat dalam rangka menganalisis laporan polisi LP garing berapa nomor ya, garing 2025 SPKT Bareskrim Polri, Bareskrim Mabes Polri dalam tindak lanjut tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana kerugian negara yang dilakukan oleh siapa, kasus pagar laut ini, untuk dianalisis secara hukum dari aspek hukum pidana, administrasi, dan perdata. Karena tadi kan ada beberapa pihak yang menggambarkan agrarianya, administratif, ada perdatanya, ada pidana. Ya, itu pendahuluannya. Yang kedua itu Anda masuk identitas sebagai seorang auditor, ya. Identitasnya. Identitas auditor hukum. Dalam rangka melaksanakan tujuan penugasan audit berikut: nama, wika, sarjana hukum, magister hukum, alamat. Misalnya sebagai seorang peneliti atau seorang akademisi, wika, nama wika, doktor wika, sarjana hukum, magister hukum, alamat kantor, fakultas hukum, Universitas Trisakti, nomor telepon, email ya. Baru masuk ketiga ya. Masuk ketiga, identitas penerima laporan audit. Nama penerima audit hukum itu nama Daniel Jemadu and Partners. Karena ternyata penasihat hukum yang minta, penasihat hukum sebagai terlapor atau pelapor, dia minta alamatnya di mana? Ya, SA Building, Fatmawati, Jakarta Selatan. Terus siapa lagi nih? PT mana? Oh, PT X, karena dia berada di PIK juga gitu kan? Gitu. Setelah nama identitas penerima laporan, ya, identitas penerima laporan hasil audit, kemudian yang berikutnya ada yang keempat, dasar penunjukan dari penugasan audit hukum, ya. Dasar penunjukan sebagai auditor hukum. Adanya surat permohonan nomor Daniel Jemadu and Partners, advokat pada kantor hukum bla bla bla, untuk membuat legal audit terhadap laporan Bareskrim Polri nomor bla 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 tanggal berapa, gitu. Setelah dasar penunjukan legal audit hukum, auditor hukum, masuk ke yang keenam adalah tujuan pembuatan audit hukum. Tujuan pembuat audit hukum atas laporan Bareskrim Polri nomor bla 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 dari aspek hukum pidana, administrasi, dan perdata, menganalisis apa? Buat salah satu. Apakah perbuatan PT apa tuh yang ada di ini nih, terlibat di PIK kemarin yang disebut-sebut, memenuhi tidak, gitu kan? Alat buktinya apa? Dugaan untuk menerbitkan apa? Surat perintah penyidikan apa? Kehadiran pelapor dalam gelar perkara ditinjau dari segi aspek administrasi hukum gimana? Upaya yang dilakukan itu udah apa saja? Upaya yang dilakukan penyidik dalam menerbitkan itu apa? Begitu juga dalam menjelaskan administratifnya, ya, disebutkan sama ininya. Hanya berbeda kalau satu pidana, yang satu administratif, yang satu juga perdatanya seperti apa. Kemudian masuk ke 7 itu adalah di sini strukturnya materi audit hukum, ya. Materi audit hukumnya apa? Materi audit hukum dalam menganalisis aspek hukum pidana, laporan Bareskrim Polri, nomor bla 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 tahun, tanggal, A1 misalnya, ya. Akta jual beli tanah di sana kan yang ada di ini. Akta peralihan perubahan hak tanahnya. Kemudian apa lagi? Pendirian usaha PT apa di sana, ya. Invoice ini, pembayaran dan segala macam, bukti transfer. Surat apa lagi? Surat pengembalian deposit misalnya kalau ada deposit. Terus apa lagi? Peringatan, surat peringatan teguran kepada masyarakat
atau para pihak atau kepala desa yang melakukan penanaman pagar di sekitar laut ya yang ada di Banten tersebut. Terus apa lagi? Somasi, surat peringatan atau somasi kepada PTX yang ada yang melakukan memiliki hak guna usaha yang ada di sana. Jadi semua surat itu harus disebutkan sebagai dokumen materi audit hukum, ya. Baru masuk yang ke-8, ya. 8 itu adalah ringkasan kasus. Nah, tadi yang masing-masing ringkasan kasus itu dijelasin. Jadi jelasin ringkasan kasus, setelah ringkas baru masuk yang ke berikutnya hasil auditnya. Gitu. 1. Perbuatan PTX memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Nah, diuraikan unsurnya dari pasal 3 tadi ya. Perbuatan PTX memenuhi tindak pidana tindak administratif, diuraikan tuh dari perspektif hukum agraria. Terus perdata diuraikan kira-kira apa? KKP misalnya, dia masuk kepada perdata atau administratif di situ. Nah, itu hasil audit hukum gitu ya. Setelah hasil audit hukum diuraikan berdasarkan paparan di atas, maka perbuatan dari A atau PTX memenuhi urai unsur pasal sekian dari undang-undang ya. Setelah dipetakan semua hasil audit dari ketentuan undang-undangnya, ada beberapa perbuatan di situ, maka Anda buat hasil audit lagi bahwa untuk menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan oleh Baris Krim Polri, maka perlu terlebih dahulu penyidik harus melakukan langkah apa? Penyidik mengajar dulu melakukan langkah apa gitu ya. Nah, setelah dijelaskan langkah apa yang perlu dilakukan, ditambahkan lagi oleh sebagai seorang ahli, kehadiran pelapor dalam gelar perkara, karena tadi kan sudah berkas-berkas audit itu kan sudah disampaikan juga gitu ya. Berdasarkan ketentuan hukum, peraturan Kapolri nomor berapa, pasal berapa itu disebutkan semua. Bahwa perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi dari pelanggaran administratif. Dasar apa administratifnya Anda jelaskan. Karena itu tindakan tersebut dapat dilakukan oleh Kementerian ATR untuk melakukan pencabutan atas penerbitan sertifikat hak guna usahanya. Kemudian apalagi terhadap pelaku dapat pula dikenakan perbuatan gugatan keperdataannya karena melakukan perbuatan melanggar undang-undang itu disebutkan gitu ya sebagai saran untuk dilakukan oleh penyidik. Nah, pidananya juga begitu. Nah, baru terakhir adalah penutup ya. Terakhir penutup. Demikian laporan audit hukum dibuat yang sebenar-benarnya serta diikuti dengan rasa profesionalisme yang setinggi-tingginya. Jakarta, 15 Mei 2025, tanda tangan ahli Wika, Dr. Wika, sarjana hukum, magister hukum. Begitu, ya. Nah, itu gambaran, dan ini kalian harus belajar, harus membuat seperti itu. Karena itu untuk tugas legal audit dari pagar hukum laut yang tadi Ibu sudah lihat, hanya baru satu yang benar, yaitu Siraj. Siraj masih ada enggak? Siraj? Ya, itu yang lain harus perbaikan ulang, ya, mengerjakan perbaikan ulang seperti format yang sudah Ibu buat berkaitan dengan legal audit ini tadi. Jadi kalian buat ulang, ya. Ini di foto aja, sudah foto ya, ini. Pendahuluan, identitas auditor, identitas penerima laporan siapa, dasar penunjukan, tugas penunjukan, materi audit, hasil audit. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak ada, Ibu. Gimana? Udah bisa Udah bisa disimak, bisa diikuti? Dikerjakan perbaikannya ya. Minggu depan kita bahas kembali. Karena itu yang Anda kerjakan itu belum memenuhi standar sebagai seorang profesional calon sarjana hukum dalam melakukan legal audit. Halo, dijawab. Ini saya udah ngomong cuap-cuap kok, nggak ada responnya. Baik, Bu. Udah, baik, Bu. Ya, dikerjakan kembali itunya legal audit untuk kasus pagar laut, ya. Jadi diperbaiki yang sudah menyusun hari ini, ya ada beberapa nama yang ada di WA group itu, ya. Yang sudah menyusun hari ini harus memperbaiki kembali. Ada 10 orang dan semuanya, bukan berarti ini. Kalau yang 10 orang ini kan udah kelihatan mereka udah punya saham nilai hari ini. Yang lain itu belum terlihat, hilalnya itu belum ada. Ya, baik. Saya harus absen sisa waktunya karena banyak yang tidak masuk kuliah. Banyak yang nggak masuk kuliah. Ya. Sebentar, Ibu panggil satu persatu.